Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya Rahayu. Perkenalkan, saya Ibu Nimadigari, Kepala Sekolah TK Negeri Hindu Kertawedangan Santi, akan memaparkan praktik baik yang bertema Nakoda Tangguh dengan strategi hebat dan cerdas mengutamakan dedikasi, adaptif, akuntabel dalam mengelola tantangan transformasi digital dan karakter di TK Negeri Hindu Kertawedangan Santi. Berikut paparan best practice saya. Keadaan sekolah kami sebelumnya adalah rendahnya hasil pembelajaran. Itu disebabkan karena guru kurang inovatif, pembelajaran konvensional, kurang mempertimbangkan faktor peran komite dan orang tua. Itu disebabkan karena faktor internal dan eksternal terbatas. Internal, minat bakat, motivasi menantang, inspiratif, sikap ilmiah, dan kreativitas berpikir konsep dan lain-lain. Eksternal, proses pembelajarannya masih dari SAPAS, interaksi guru dan siswa, dan lain-lain. Mutu proses pembelajaran dan guru yang berprofesional. Nakoda tangguh, strategi hebat dan cerdas disebabkan karena pembelajaran yang inovatif. Identifikasi, memahami tantangan transformasi digital dan penguatan karakter di PAUD TK Negeri Hindu Kertawedangan Santi. Kurangnya tuntunan supir shop, kepala sekolah, dan pengawas sekolah karena masih memperkenalkan transformasi digital. Dalam mengelola transformasi digital dan pendidikan karakter secara adaptif dan akuntabel, harus fokus utama meliputi penguatan kepemimpinan adaptif, akuntabel, mengimplementasikan teknologi pembelajaran PAUD TK Negeri Hindu Kertawedangan Santi, integrasi pendidikan karakter sejak usia dini, mengelola komitmen dan kemampuan guru. Latar belakang TK Negeri Hindu Kertawedangan Santi Tulikup. Profil TK Negeri Hindu Kertawedangan Santi Gianyar Bali berdiri sejak 3 Mei tahun 2019. Jenjang TK Negeri berakreditasi B. Kepala sekolah pada saat ini ia adalah Ibu Nimadigari. Kondisi saat ini, informasi visi misi atau karakter belum tersedia secara publik. Diasumsikan perlu penguatan nilai-nilai Hindu dan pembangunan karakter anak. Konteks PAUD TK Negeri Hindu Kertawedangan Santi sebagai fondasi pengembangan generasi cerdas, emosional, dan sosial memerlukan layanan berkualitas sejak dini. Dengan visi misi sekolah, meningkatkan kepercayaan masyarakat pendukung sekolah, pengelolaan sekolah yang bersih dan berwibawa. Tujuan praktek baik: 1. Mengetahui, memahami tantangan transformasi digital dan penguatan karakter di PAUD. 2. Menyajikan kerangka kepemimpinan adaptif, akuntabel, dan inovatif atau nakoda tangguh. 3. Merancang langkah implementasi transformasi digital dan integrasi nilai karakter PAUD. 2. Mengetahui peningkatan kemampuan guru-guru dalam kegiatan kerjasama kolaborasi berkelanjutan dengan teknik umpan balik dalam mengelola pembelajaran dengan strategi hebat dan cerdas. Permasalahan utama: kesenjangan teknologi, infrastruktur terbatas, dan literasi digital guru atau anak belum merata, terutama di wilayah non-perkotaan. Hal ini menghambat adaptasi metode pembelajaran berbasis digital. Karakter anak, perkembangan karakter usia dini atau tata krama nilai moral sangat krusial. Belum optimalnya integrasi pendidikan karakter dapat melemahkan fondasi kepribadian anak di area modern. Kepemimpinan adaptif, lingkungan berubah cepat teknologi. Kepemimpinan adaptif, lingkungan berubah cepat teknologi sosial dan budaya. Sekolah butuh sekolah yang fleksibel, kolaboratif, inovatif, akuntabel. Tanpa kepemimpinan adaptif, akuntabel, transformasi akan sulit dijalankan. Juga hal tersebut akan memunculnya penyakit seperti gaptek, kudis, dan lain-lain. Kerangka strategi, dedikasi dan akuntabilitas, budaya kerja profesional yang bertanggung jawab. Pastikan guru dan staf berkomitmen tinggi pada misi sekolah dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya. Kepemimpinan adaptif atau nakoda tangguh, kepala sekolah dan stakeholder
menggunakan flexibility dan inovasi untuk memimpin perubahan nakoda. Tangguh diartikan sebagai pemimpin visioner yang juga agen transformasi, mendorong inovasi pembelajaran dan penguatan karakter. Kolaborasi dan data driving. Libatkan guru, orang tua, dan komunitas dalam perencanaan. Gunakan data atau rapot pendidikan untuk evaluasi. Pendekatan inklusif meliputi kemitraan orang tua atau masyarakat, memperkuat dukungan ekosistem sekolah. Aksi transformasi digital di PAUD Negeri Hindu terkawin dengan Santi Tulipo. Fasilitas dan akses, pelatihan guru, komitmen dan pelabuhan berbeda, yaitu kemitraan edukasi, mengadakan umpan balik, dan komitmen bersama. Maka dari sanalah maka tercapailah nakoda tangguh dengan strategi hebat dan cerdas. Integrasi pendidikan karakter, itu nilai sejak dini, kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, yaitu pembelajaran mendalam, program keagamaan, seperti kebiasaan baik, seperti 7 KHA, yaitu seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan hidup lebih cepat. Proyek lintas bidang, seperti peran multi pihak, yaitu kearifan lokal, indikator kerja, komitmen dan kemampuan guru, langkah-langkah PDCA seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, nilai, tindak lanjut, yaitu juga bisa dengan membuat jadwal pelaksanaan. Rencana implementasi triwulan 1 bulan Januari, yaitu 2026, supaya kebutuhan pelatihan guru dasar dan pengadaan komputer. Triwulan 1 bulan Februari 2026, uji coba pembelajaran digital, integrasi modul berkarakter. Bulan Maret, penyempurnaan dan skala penuh. 2. Peran dan sumber daya. Tim khusus terdiri dari kepala sekolah sebagai nakoda atau guru TIP, guru PAUD, orang tua, dan pengurus komite. Gunakan data BOS, hibah, teknologi pendidikan, CSR, perusahaan lokal, serta sukarelawan ahli TI. KPI utama, presentasi guru terlatih TIP, jumlah konten digital PAUD berhasil asesmen, karakter di anak, akreditasi sekolah KPI, dimonitor secara berkala untuk evaluasi keberhasilan. Risiko dan mitigasi. Sebagai guru atau orang tua, mungkin dengan adopsi teknologi mitigasi, sosialisasi berkala, tunjuk guru pionir atau champion, dan berikan pelatihan bertahap. Keterbatasan anggaran. Dana tidak mencukupi untuk infrastruktur mitigasi, ajukan bantuan ke Dinas Pendidikan atau ke Dikbudtek, lobby CSR, serta optimalkan anggaran BOS. Infrastruktur. Sinyal internet buruk atau listrik padam, mitigasi, manfaatkan download materi offline, gunakan solar atau panel atau sumber listrik cadangan. Siapkan juga konten non-online jika perlu. Keamanan data dan online. Risiko penyalahgunaan digital, mitigasi, terapkan kebijakan keamanan, password filter konten, edukasi anak dan guru tentang etika digital, monitoring dan evaluasi. Pelaporan rutin. Laporan kemajuan triwulan dengan indikator kerja yang jelas. Contohnya, berapa persen kehadiran guru pada pelatihan, jumlah konten digital yang terpakai. 2. Refleksi dan perbaiki. Setelah fase implementasi lakukan, refleksi bersama semua pemangku kepentingan. Sesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk peningkatan keberkelanjutan. 3. Refleksi dan perbaikan. Setelah fase implementasi, lakukan refleksi bersama semua pemangku kepentingan. Sesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk peningkatan yang berkelanjutan. 4. Auditor internal. Libatkan pengawas sekolah atau tim pengelola PAUD lokal untuk memastikan akuntabilitas,
dan transparansi pelaksanaan program. Penerapan model kepemimpinan. Model kepemimpinan hebat dan cerdas. Hebat artinya humanis, efektif, berintegrasi, adaptif, transparan. Cerdas artinya cermat menganalisis, empati dalam membina, responsif terhadap tantangan, disiplin dalam tata kelola, akuntabel. Kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai nakoda yang tangguh dengan strategi kepemimpinan yang hebat dan cerdas, sangat berperan penting dalam mengelola tantangan pendidikan di TK Satuan PAUD. Melalui kepemimpinan yang akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pada nilai-nilai Dharma, TK Negeri Hindu Kertawinangun Santi mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta membentuk karakter peserta didik cerdas dan berakhlak mulia. Rekomendasi. Kepala sekolah perlu terus mengembangkan strategi kepemimpinan inovatif. Guru perlu meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan. Sekolah perlu memperkuat kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Kepemimpinan berbasis data, humanis, dan akuntabel terbukti mampu meningkatkan mutu tata kelola dan kepercayaan publik secara berkelanjutan. Kepemimpinan akuntabel adalah kepemimpinan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan kegiatan secara transparan dan profesional. Prinsip kepemimpinan akuntabel meliputi transparansi, tanggung jawab, kejujuran, profesionalitas sesuai visi dan misi TK Negeri Hindu Kertawinangun Santi. Demikian paparan best practice saya, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Dadah.